Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel dari kelas RPO 11 Permata Harapan. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu soal latihan. Kali ini adalah soal latihan bab 3. Nah, soal soal latihan bab 3 ini di halaman 139 dari buku basis dan. Nah, jadi langsung saja kita nomor 1. Ketika mendesain struktur tabel siswa atau basis data sekolah, domain nilai atribut nama yang paling sesuai adalah, nah, jawabannya adalah D, kombinasi huruf abjad dari A sampai Z. Ini ada di halaman 105. Nah, 105 yang bagian A, atribut nama mempunyai domain yang merupakan kombinasi huruf abjad dari A sampai Z. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada tabel siswa, tipe data yang tepat untuk atribut alamat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota adalah, nah ini itu jawabannya D. Ada di halaman 106. Nah, yang bagian A nomor 3, alamat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota mempunyai domain nilai kombinasi teks dan angka. Karena itu, empat atribut tersebut diatur dengan nilai varchar. Lanjut saja nomor 3, pemilihan tipe data yang paling sesuai untuk atribut jenis kelamin atau JK pada tabel siswa adalah, jadi ini jawabannya D, chart. Ada di halaman 108. Nah, yang bagian C nomor 2, JK atau jenis kelamin akan menyimpan data jenis kelamin pegawai yang hanya mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu L dan T. Tipe data dipilih char dengan panjang karakter 1. Oke, jadi jawabannya D, char. Nomor 4, jika di basis data sekolah terdapat tabel guru atribut yang domainnya dapat diatur menggunakan constraint check-in adalah, ini ada di halaman 129 dan jawabannya adalah A. Jawabannya A, yaitu jenis kelamin. Ini ada di halaman 129 sekolah tabel guru. Nah, lanjut saja. Nomor 5. Pada tabel siswa, atribut yang sebaiknya menggunakan tipe data char adalah, ini itu jawabannya A, di halaman 114. Nah, mengapa A? Nih, karena karena yang nomor 2 ini adalah atribut untuk menyimpan data dua induk kependudukan yang terdiri dari 16 karakter. Atribut ini mempunyai panjang karakter char
dan bersifat unik. Nah, sedangkan miss itu dia juga bersifat unik. Kemudian menyimpan nomor data sebanyak 8. Nah, jadi juga bisa menggunakan char itu. Kemudian yang nomor 6, perhatikan constraint atribut berikut. Yang satu, not no, 2, unique, 3, check, like. Pada pelanggan terdapat sebuah atribut email. Perusahaan menyadari tidak semua pelanggannya mempunyai alamat email. Berdasarkan pilihan constraint di atas, constraint yang cocok digunakan untuk atribut email tersebut adalah ini ada di halaman 131. Ini ada di halaman 131. Nah, di bagian G pelanggan, ini ada statement DBL yang berbentuk tabel. Jadi yang di paling bawah itu ada email voucher 30, unique check, email like gitu. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 karena dia menggunakan unique dan check like. Nah, nomor 7, pada DBMS MySQL sudah dibangun 3 basis data, yaitu basis data toko A, toko B, dan toko C. Jika Anda ingin menambahkan sebuah tabel ke basis data toko A, perintah SQL yang dapat digunakan untuk menggunakan basis data toko A adalah ini ada di halaman 127. Aduh. Nah, di halaman 127, yang ketiga, di atas tiga itu ada tabel yang ditulis di sini, yang use rental. Jadi, jalankan statement tersebut sehingga basis data rental akan aktif sebagai basis data yang digunakan. Nah, kemudian kita lanjut saja. Jadi jawabannya itu A ya, use. Nah, kita lanjut saja. Perhatikan statement SQL berikut. Silinder in atau integer 4. Cek silinder in 1000, 5000. Statement SQL akan mengatur. Jawabannya adalah A. Nilai di atribut silinder berada di antara 1000 sampai 5000. Ini itu ada di halaman 111. Kita buka saja di halaman 111 yang bagian E nomor 5. Ini ada silinder. Silinder adalah integer dengan domain antara 1000 sampai 5000. Jadi jawabannya itu A. Nah, kemudian kita lanjut saja pada tabel dulu di basis data sekolah. Manakah atribut yang dapat diatur untuk menggunakan constraint check liquid? Nah, ini itu ada di halaman 76. Jawabannya itu A tadi. Mengapa A tadi? Kita buka dulu halaman 76. Nah, cek itu merupakan kata kunci untuk memeriksa domain constraint dan enterprise constraint. Nah, jadi cek itu untuk mengecek apakah itu betul atau tidak. Kan? Nah, sedangkan between itu kan di antara. Jadi kita itu bisa mengecek bahwa gajinya itu misalnya di antara 1 juta sampai 1.500.000 atau 2 juta sampai 2 juta
500 gitu. Nah, kemudian yang nomor 10, constraint yang memastikan bahwa sebuah atribut tidak dapat mempunyai nilai yang sama adalah, nah ini itu adalah ada di halaman 76 juga. Jadi, Unique merupakan constraint yang menentukan bahwa nilai di kolom yang bersangkutan harus unik, nanti dia tidak boleh sama. Sama halnya seperti primary key, dia unik dan tidak boleh sama. Kemudian, jadi jawabannya itu B. Kita lanjut saja yang bagian B. Yang nomor 1, tuliskanlah 3 contoh atribut yang dapat menggunakan tipe data chart. Nah, ini tuh ada di halaman 77. Kita bisa lihat di tabel mobil. Ini di tabel mobil yang atas. Nah, ID mobil itu pakai chart. Constraint-nya primary key. Contohnya char, char ID mobil, namanya itu ID mobil. Atau ID mobil char 4 gitu. Nah, nomor mesin yang nomor 6 itu juga menggunakan char. Tapi dia panjangnya juga. Nomor angka juga menggunakan char yang panjangnya 16. Nah, itu adalah 3 contoh yang selebihnya bisa lihat di tabel lainnya atau di nomor lainnya. Nah, kita lanjut saja yang nomor 2. Kapankah constraint check-in digunakan? Berikan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan constraint tersebut. Nah, ini itu ada di halaman 130, 132, dan 133. Kita buka saja dulu di halaman 130. Nah, di halaman 130 itu, di bagian seri atas, ini itu ada bahan bakar pacar 12 not full. Cek bahan bakar in Pertalite, Solar, Pertamax, Dex Lite, Pertamina Dex. Dan halaman 132 ini di bagian bawah yang status rental chart itu 1, 40, cek status rental in 1, 2, 3. Nah, kemudian halaman 133 yang taruh bagian tengah itu adalah tipe bayar, pacar 8, nol, cek, tipe bayar in, transfer kakak, adik, naik juris, ker atau kris. Nah, itu adalah 3 contoh. Nah, kapankah constraint check-in digunakan? Nah, kita ini bisa menggunakan constraint check-in jika kita mau misalnya yang tadi yang ya misalnya yang bahan bakar halaman 130 ini itu check in, kita bisa ngecek bahwa apakah yang diinput itu ada termasuk dari Pertalite, Solar, Pertamax, atau Dexite, dan Pertamina Dex. Nah, jika tidak ada salah satu dari mereka, itu bakal cetak valid atau fail.
Jadi dia itu untuk mengecek. Nah, kemudian kita lanjut dari yang ketiga, sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang SPP dari siswa. Jika uang sekolah yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Kelas teks atau kelas 10, nah itu 125, 250.000. Kelas 11, 300.000. Kelas 12, 350.000. Tuliskanlah statement yang benar untuk menentukan tipe data dan constraint yang diperlukan untuk atribut tersebut. Nah, tipe data. Di tipe data kelas yang ini itu ada tipe data tingkat kelas. Tingkat kelas itu dari tingkat kelas itu tipe datanya varchar 3, kemudian notebook, kemudian kita juga memakai check-in. Kemudian yang jumlah pembayaran ini kita bisa memakai integer, kemudian not juga, dan itu saja. Sebentar, itu ada di halaman 133. Dia mirip seperti di halaman 133. Nah, di pembayarannya ini jumlahnya itu memakai integer, kemudian notebook, kemudian ini ada pasti ada ini siswa, nanti kemudian kelasnya itu tadi kita pakai bar chart, kemudian notebook, kemudian kita juga pakai check-in. Nah, lanjut saja ke nomor 4. Perhatikan atribut-atribut pada tabel pegawai kita. Pegawai, ID pegawai, nama lengkap, setelah lahir, tanggal lahir, pendidikan, alamat, kota, telepon, email. Tentukan fungsi tipe data dan constraint yang sesuai untuk tabel pegawai tersebut. Nah, ini itu berada di halaman 109. Silakan membuka halaman 109. Nah, di 109 ini ada tabel ya. Tabel ini itu ada ID pegawai. Kita coba cek soalnya ID pegawai itu memakai tipe data char. Kemudian constraint-nya itu adalah primary key. Nama lengkap. Nama lengkap itu memakai varchar. Jenis kelamin atau JK memakai char. Kemudian ini semuanya pakai note kecuali yang nomor cap yang nomor 14 itu akan masuk. Jadi semuanya memakai note karena dia required untuk diisi. Kemudian jenis kelamin tadi chart kata here di file chart pakai note. Kemudian tanggal lahir itu date,
Domainnya itu 1 Januari 1970 SD sampai dengan 31 Desember 2005. Nah, yang jenis kelamin tadi domainnya juga L atau P. Nah, kemudian pendidikan. Ini nggak ada pendidikannya, tapi di pendidikan itu ada di halaman sebentar. Pendidikan itu kita bisa pakai pendidikan itu ini ya, ada di halaman 110 yang tabel bagian bawah itu ada jenjang. Ini juga sama ya. Dia pakai varchar. Kemudian notebook, domainnya itu SMA, SMK, D3, S1, S2, dan S3. Nah, kemudian alamat itu ada di halaman 109 juga. Itu nomor 7, halaman itu pakai varchar. Kemudian notebook dan kota. Ini juga kota atau kabupaten kota. Ini pakai varchar, notebook, kemudian telepon. Jadi pakai varchar, dia pakai constraint notebook dan unique. Kemudian yang email, dia pakai notebook, unique, formatnya persen, ada yang itu, kemudian persen. Nah, dan berarti yang nomor 4 itu ada di halaman 109 dan 110. Nah, kemudian di yang soal terakhir nomor 5, tuliskanlah kode DDL untuk membuat struktur tabel pegawai pada soal nomor 4. Ini itu ada di halaman 128. Nah, yang nomor C itu kan ada statement DDL untuk membuat tabel pegawai yang mengacu pada tabel 3.3 adalah sebagai berikut. Nah, yang awalnya itu kita membuat tabel dulu, create table pegawai, kemudian di dalamnya ada ID pegawai, ya kita pakai tipe data chart, kemudian constraint-nya memiliki nama varchar, notebook, nama kelas varchar, notebook, jenis kelamin char, notebook, cek juga pakai JKIN, cek in ya, berarti L dan P. Kemudian ini domainnya check in. Kemudian tempat lahir, varchar notu, tanggal lahir, date, notu, cek, tanggal lahir between 1970, bulan 1 tanggal 1, and ya sampai dengan ya, and maksudnya, and 2005 bulan 12 tanggal 31. Nah, kemudian alamat varchar Nokno, Kelurahan Varchar Nokno, Kecamatan Varchar Nokno. Kemudian kabupaten kota atau kap kota Varchar Nokno, kode pos car. Ini telepon Varchar Nokno unik, email Varchar Nokno unik, nocap car constraint and orange, nocap orange. Ini FK underscore nocap orange. Kemudian buka kurung tutup kurung nocap, references cabang, buka kurung tutup kurung nocap. Kemudian jangan lupa tutup kurungnya lagi, kemudian titik dua, ya titik koma. Nah, sekian dari penjelasan jawaban
saya tentang soal latihan bab 3 ini. Terima kasih.